Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Untuk pembelajaran matematika kelas 8, nanti saya, Bu Puji Lestari, akan menemani kalian 1 tahun ke depan. Sebelum pada pembelajaran yang pokok, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa nanti yang saya sampaikan bisa kamu pahami dengan baik. Apa yang saya sampaikan bisa kamu mengerti dengan baik. Semoga kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Perlu saya sampaikan sebelum ke materi awal, kalian nanti harus tetap semangat walaupun kondisi seperti ini tidak akan menyurutkan semangat kamu dalam belajar, sehingga kamu bisa menggapai apa yang kamu inginkan. Oke, kita mulai. Untuk materi kelas 8, ada beberapa bab yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tentang pola bilangan. Adapun kompetensi dasar pada pola bilangan yaitu yang pertama, siswa dapat membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Yang kedua, untuk keterampilan membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dari konfigurasi objek. Adapun materinya, yang pertama meliputi pola bilangan, yang kedua pola konfigurasi objek, ketiga, setiap kali selesai materi, kita akan selalu mengadakan penilaian harian atau tugas proyek, yang mana hasilnya harus KKM atau di atasnya. Bagi yang siswa yang nilainya kurang dari KKM akan mengikuti pembelajaran remedial, dan bagi siswa yang nilainya sudah di atasnya KKM akan mengikuti pembelajaran pengayaan. Bab yang kedua, tentang diagram Kartesius. Adapun kompetensi dasar pada diagram Kartesius yaitu 3.2, siswa mampu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.2, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sedangkan materi yang harus kamu terima pada bab yang kedua ini yaitu 1. Bidang Kartesius, 2. Koordinat suatu titik pada koordinat Kartesius, 3. Posisi titik terhadap titik lain pada bidang koordinat Kartesius, yang keempat selalu ada penilaian harian atau tugas proyek, yang kelima dilakukan pembelajaran remedial dan pengayaan. Pada bab yang ketiga, yaitu tentang relasi dan fungsi. Adapun kompetensi dasar pada bab relasi dan fungsi adalah siswa mampu 3.3, yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi melalui kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian 4.3, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Materi yang ada di dalam bab yang ketiga ini meliputi 1. Relasi, 2. Fungsi dan pemetaannya, 3. Ciri-ciri relasi dan fungsi, 4. Rumus fungsi, 5. Grafik fungsi. Tetap dilanjutkan dengan penilaian harian atau tugas proyek serta pembelajaran remedial dan pengayaan. Bab yang keempat,
tentang persamaan garis lurus. Kompetensi dasar pada persamaan garis lurus yaitu siswa mampu 3.4 menganalisa fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.4 menyelesaikan masalah yang kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Adapun materi yang ada di dalamnya meliputi 1. Kemiringan, 2. Persamaan garis lurus, 3. Titik potong garis, 4. Kedudukan 2 garis, 5. Penilaian harian atau tugas proyek, 6. Pembelajaran remedial dan pengayaan. Sedangkan bab yang kelima yaitu tentang persamaan linier 2 variabel. Kompetensi dasarnya yaitu siswa mampu 3.5 menjelaskan sistem persamaan linier 2 variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 2 variabel. Materinya meliputi 1. Persamaan linier 2 variabel, 2. Model dan sistem persamaan linier 2 variabel, 3. Penilaian harian atau tugas proyek, yang keempat, pembelajaran remedial atau pengayaan. Anak-anak perlu diketahui bahwa nanti di sini kamu bisa membaca dulu di buku paket. Untuk pertemuan yang akan datang, kita langsung pada pertama tentang pola bilangan. Jadi kalian harus membaca dulu materi itu di buku paket. Walaupun nanti saya juga akan menyampaikan materi itu. Paling tidak kamu punya gambaran sebelum kita pertemuan yang minggu depan. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kamu tetap semangat dalam belajar. Silahkan dibaca materinya di buku paket untuk topik yang pertama. Kita ketemu lagi minggu depan langsung pada pertemuan tentang pola bilangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.